Halo semuanya. Ya, itu adalah opening Raditya Dika yang apa adanya. Seorang super introvert yang mampu menghibur banyak orang lewat karya yang ia buat. Tapi saat ini kita tidak membahas mengenai komedi khasnya Raditya Dika. Ini tentang seorang bapak yang tahun ini berumur 40 tahun. Bercerita tentang keindahan dalam karya seni. Bang Radit memulai ketertarikannya terhadap sastra sedari kecil. Kelas 4 SD, hobi Bang Radit adalah baca buku di perpustakaan. Banyak buku yang udah ia baca, termasuk buku-bukunya Agatha Christie tentang kasus-kasus kriminal. Sehingga masih di kelas 4 SD, Bang Radit udah tahu segala trik kriminal yang sangat rumit. Dari hobi membaca ini, Bang Radit mulai suka menulis diary, menulis blog, menulis buku, dan sampai ke masa prime Raditya Dika. Beda sama aku juga. Kamu gak pernah ngerti aku. Tapi sayang, aku bukannya gak pernah ngerti kamu. Kamu gak pernah ngerti aku. Tapi sayang, emang benar kata temanku. Apa? Aku berarti kamu homo. Tahun ini Bang Radit udah menginjak 40 tahun. Keresahannya udah mulai beralih di seputar keluarga dan kesehatan. Di lain sisi, pada podcast-podcast tertentu yang ia datangi, Bang Radit juga memulai menceritakan kegagumannya mengenai cerita-cerita dalam cerpen, anime, dan filsafat yang kaya akan konflik moral yang relevan di sekitar kita. Burning Barn bercerita tentang seorang lelaki yang sedang bersantai dengan dua temannya di sebuah ladang. Saat teman wanitanya tertidur, salah satu lelaki bercerita kalau ia suka membakar gudang setiap 2 bulan sekali ketika gudang itu sudah kumuh, dekil, dan tidak berguna. Ketika lelaki itu melihatnya terbakar, ia merasa senang. Ia merasa nikmat. Saat ini tepat 2 bulan dan saatnya untuk membakar gudang lagi. Lelaki yang lain membalas, "Apakah kamu sudah mendapatkan target baru?" Lalu dibalas, "Sudah." Dan ia sudah sangat dekat, bahkan sangat dekat sampai kamu tidak menyadarinya. Sedari pulang dari ladang itu, teman wanita mereka menghilang. Dan lelaki yang bertanya tadi tidak mengetahui keberadaannya. Sebuah karya misteri thriller ini diceritakan Raditya Dika dengan penuh penghayatan dan semangat. Selain cerpen-cerpen yang rumit, Bang Radit juga mulai mengikuti karya anime atau kartun yang lebih major, seperti keindahan dan ketenangan anime Frieren, motivasi yang real dan politik kartun Castlevania, serta cerita dark dari manga Uzumaki. Bahkan, Bang Radit juga bisa memahami alasan Griffith menjadi iblis pada manga Berserk. Bagi Raditya Dika, moral tidak hanya sekedar hitam dan putih, sehingga ambisi Griffith cukup kuat untuk menjadi alasan mengapa ia bersekutu dengan iblis. Di suatu siang di pemakaman Montparnasse, Raditya Dika mengunjungi makam filsuf eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Di antara bunga-bunga yang menghiasi makam, ada sebuah postcard. Di hadapan makam si pencetus pemikiran, neraka adalah orang lain. Postcard itu bertuliskan, "Kamu salah. Hidup itu indah." Seorang dari Korea Selatan tidak setuju dengan pemikiran filsuf dari Prancis. Dan Raditya Dika memberi kesimpulan, ketika kamu punya opini sendiri, jangan takut lakukan apa yang ingin kamu lakukan.